Baik, kali ini kita akan membuat tutorial aplikasi Desa Melawan COVID-19. Di sini halaman awal kita pilih lanjut sebagai relawan gugus tugas. Klik. Kemudian ada pertanyaan, apakah Anda kepala desa? Jika iya, pilih iya, jika tidak, pilih tidak. Kemudian klik berikut. Selanjutnya ada pertanyaan, apakah kepala desa telah menugasi Anda sebagai satu-satunya orang yang dapat menambahkan data? Pilih ya. Selanjutnya ada registrasi. Karena ini masih menggunakan fitur latihan, kita pilih tes di bagian paling bawah. Akan tetapi nanti jika Anda pakai kode desa yang asli, pilih sesuai dengan desa masing-masing. Selanjutnya akan muncul pertanyaan berapa nomor kode desa Anda. Untuk kali ini kita pakai kode desa latihan, yaitu 001020. Kemudian klik berikut. Selanjutnya silahkan isi data Anda. Nama, karena ini masih fitur latihan, Anda bisa mengetikkan nama sembarang. Seperti contoh, kita ketikkan tes 12345. Kemudian nomor HP, ya, bisa kita isi sembarang. Selanjutnya klik berikut. Kemudian silahkan isi username dan password. Kita coba username pakai tes 1234567. Untuk username jangan memakai spasi. Selanjutnya kita ketik passwordnya. Kalau sudah, klik selesai. Selanjutnya akan muncul halaman beranda awal. Bisa kita lihat di beranda ini ada beberapa fitur. Yang pertama, fitur warna putih, pemantauan desa. Kemudian fitur yang berwarna hijau, kegiatan gugus tugas. Kemudian fitur berwarna biru, pelajari dan bagikan. Dan fitur yang berwarna merah. Untuk pertama, kita isi bagian paling atas dulu. Ada tulisan mulai dengan mendaftarkan dusun-dusun di desa Anda. Klik mulai. Kemudian, silahkan isi berapa jumlah dusun, lingkungan, atau RW di desa Anda. Untuk latihan ini, kita coba isi 2 dulu, biar nanti cepat dalam pengisiannya. Kemudian, silahkan isi nama dusun. Bebas. Untuk fitur latihan ini bisa kita isi dusun 1, dusun 2. Kalau sudah, klik menyimpan. Oke. Sekarang kita kembali ke beranda awal. Selanjutnya, kita isi fitur yang berwarna hijau dulu. Di sini ada fitur kegiatan gugus tugas. Kita klik. Bisa kita lihat di sini sudah ada centang 2. Jika Anda baru centang 1, maka silahkan isi bagian yang belum tercentang lainnya. Kita buka lagi. Oke. Nah, sekarang kita isi data dasar tingkat desa. Ya. Silahkan diisi. Untuk jabatan pengisi data, silahkan diisi salah satu.
kelompok mana yang memerlukan pertolongan lebih dari orang secara umum. Nah, Anda bisa memilih satu atau lebih dari satu. Kalau sudah klik menyimpan. Nah, sekarang centangnya sudah 2. Kita isi selanjutnya informasi kepala dusun. Kita klik dusun 1, nama kepala dusunnya siapa, nomor HP-nya berapa. Kalau sudah, klik menyimpan. Selanjutnya kita isi untuk dusun 2, caranya sama dengan pengisian dusun 1 tadi. Nama kepala dusun, nomor HP, dan seterusnya. Kalau sudah, klik menyimpan. Kita kembali. Nah, sekarang centangnya sudah 3. Selanjutnya kita isi data dasar dusun. Silahkan Anda isi jumlah kakak di dusun 1 itu berapa. Kalau sudah, klik menyimpan. Ya, selanjutnya kita isi dusun 2. Caranya sama dengan yang dusun 1 tadi. Jumlah kakaknya berapa, yang laki-laki berapa, perempuan berapa. Kemudian jumlah penduduk usia lebih dari 50 tahun itu berapa. Jumlah penduduk usia produktif berapa. Kemudian yang memiliki riwayat penyakit seperti paru-paru, asma, penyakit jantung, dan lain-lain itu berapa. Dan jumlah UMKM di dusun ini berapa. Kalau sudah, klik menyimpan. Ya. Oke, sekarang sudah ada centang 4. Kita lanjutkan di bagian yang di bawahnya. Membentuk satuan tugas COVID-19 desa. Di sini ada 3 pilihan. Apakah itu perlu dikerjakan, sedang dikerjakan, atau sudah dikerjakan? Silakan Anda pilih salah satu dari 3 pilihan tersebut. Kalau memang sudah dikerjakan oleh desa, kita pilih sudah dikerjakan. Kalau sedang dikerjakan, berarti kita pilih sedang dikerjakan. Kalau sudah, centangnya akan berwarna hijau. Sedangkan kalau sedang dikerjakan, centangnya akan berwarna kuning. Kita isi semuanya sampai pertanyaan paling bawah. Ya, kita isi. Sekarang bisa kita lihat semuanya sudah terisi. Ada yang centang hijau, ada yang centang kuning. Kita kembali ke beranda awal. Selanjutnya kita akan isi. Kita akan masuk ke fitur yang biru ya, pelajari dan bagikan. Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membagikan segala informasi terkait COVID kepada masyarakat melalui sosial media. Bisa melalui WA, bisa melalui Instagram, FB, dan lain-lain. Ini adalah contoh kita membagikan informasi ke WA Group. Ya. Oke. Baik, sudah berhasil. Kalau sudah, kita kembali ke beranda awal.
Oke, selanjutnya kita isi bagian fitur putih pemantauan desa. Bisa kita lihat di sini ada laporan mingguan, bulanan, dan triwulan. Untuk laporan mingguan, kita input 1 minggu sekali setiap hari Sabtu. Oke, kita coba isi laporan mingguan. Kita klik menambahkan laporan. Nah, di sini ada pilih periode. Karena laporan mingguan ini diharapkan di input mulai bulan April, maka kita geser tanggalnya. Kita klik panah yang di tengah itu sampai pada tanggal 13 sampai 19 April atau minggu 15. Kalau sudah, klik berikut. Nah, kita isi laporan mingguan untuk dusun 1. Laporan mingguan ini hanya 1 halaman atau 1 slide. Pertanyaannya jumlah total pendatang, kemudian jumlah warga yang keluar dusun, kemudian penduduk yang mengalami gejala ringan COVID dan penduduk yang mengalami gejala parah, serta jumlah orang yang meninggal dunia. Ini merupakan meninggal dunia secara umum, tidak hanya dikarenakan oleh COVID. Selanjutnya kita isi dusun 2. Caranya sama dengan pengisian dusun 1 tadi. Kita isi berapa orang yang masuk ke dusun itu, kemudian orang yang keluar dari dusun. Nah, kita isi juga orang yang meninggal berapa. Kalau sudah, kita bisa lihat centang hijau. Ya. Selanjutnya kita bisa isi minggu 16. Caranya sama dusun 1 kita isi. Dusun 2. Karena ini laporan mingguan, diharapkan bisa mulai April. Jadi kita isi mulai minggu 15 tadi ya. Minggu 15, minggu 16, minggu 17 dan seterusnya sampai minggu sekarang ini. Nah, kalau sudah laporan mingguan, selanjutnya kita kembali ke beranda. Kita isi laporan bulanan. Laporan bulanan ini kita isi dengan menambahkan laporan, kita pilih bulannya. Oke. Untuk laporan bulanan yang pertama kita isi untuk data desa ada 6 slide. Pertanyaannya terkait kegiatan sosialisasi dan pencegahan. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan, silahkan pilih di antara 3 pilihan, yaitu tidak, iya, dan tidak tahu. Slide kedua sama, silahkan pilih. Kalau memang sudah dilakukan oleh desa, silahkan pilih iya. Kalau tidak dilakukan oleh desa, silahkan pilih tidak. Kalau tidak tahu, silahkan pilih tidak tahu. Kalau sudah, klik menyimpan. Slide 3 masih sama. Kemudian slide 4 sama. Kita tinggal pilih antara tidak, iya, dan tidak tahu. Oke. Untuk slide 5, kenaikan harga. Jadi berapa harga rata-rata di desa ini dalam waktu sebulan terakhir. Silahkan diisi untuk beras itu berapa, minyak goreng berapa, gula pasir berapa, garam berapa, telur berapa, daging sapi berapa, dan gas LPG itu berapa.
sudah, klik menyimpan. Ya. Selanjutnya slide ke-6 yang terakhir, yaitu jumlah tenaga kerja yang pulang dari luar negeri. Kalau tidak ada ya diisi 0. Oke. Selanjutnya isi untuk dusun 1. Oke, laporan bulanan untuk dusun 1. Pertanyaan pertama, jumlah orang di dusun yang melakukan isolasi. Silahkan Anda isi. Kalau masih dalam fitur latihan, Anda boleh mengisi sembarang. Akan tetapi jika sudah menggunakan kode desa yang asli, Anda harus mengisi sesuai dengan data dan fakta di lapangan. Ya. Oke, klik menyimpan. Kemudian slide kedua, jumlah total warga yang menerima manfaat padat karya tunai. Silahkan Anda isi. Klik menyimpan. Lanjut, dusun 2. Caranya sama dengan pengisian dusun 1 tadi. Sudah, klik menyimpan. Sekarang sudah tercentang semuanya untuk laporan bulanan. Jadi bulan April 2020 sudah tersimpan. Ya, selanjutnya kita harus mengisi juga untuk bulan Mei dan Juni. Caranya sama dengan pengisian bulan sebelumnya. Tinggal kita isi isian untuk desa dan dusun. Oke. Kalau sudah, kita lanjutkan untuk laporan triwulan. Kita pilih menambahkan laporan. Di situ kita pilih lagi berikut. Kemudian pilih April sampai Juni. Untuk laporan triwulan ini ada 4 halaman yang harus kita isi. Yang pertama adalah terkait dengan memantau data. Pertanyaannya, cara apa saja yang digunakan oleh dusun untuk melakukan sosialisasi? Anda bisa pilih salah satu atau lebih dari satu. Kemudian siapa yang memimpin aksi lokal di desa? Silahkan diisi. Slide kedua, berapa jumlah ibu hamil, anak balita, dan lain-lain. Silahkan diisi. Kemudian klik menyimpan. Slide ketiga, selama 3 bulan terakhir, apakah desa ini mengalami gangguan produksi di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan? Silahkan pilih tidak atau iya. Kemudian penyebabnya. Slide yang terakhir yaitu jumlah laporan peristiwa, ya. Bisa peristiwa pencurian, KDRT, kekerasan anak, dan lain-lain dalam waktu sebulan terakhir. Tiga bulan ini maksudnya 3 bulan terakhir, ya. Itu mungkin ada kesalahan dalam penulisan pertanyaan. Kalau
sudah, berarti muncul centang hijau. Kita kembali ke beranda. Sekarang kita perhatikan ada fitur diagnostik. Fitur ini merupakan fitur yang berfungsi untuk menyimpulkan data atau inputan yang sudah kita masukkan ke aplikasi. Bisa berupa gambar maupun tabel. Akan tetapi, fitur ini masih dalam proses pengembangan. Jadi kalau kita buka, terkadang masih loading ya. Coba kita buka yang migrasi. Nah, bisa kita lihat dia masih loading ya, karena memang fitur ini masih belum sempurna. Nah, sekarang kita kembali ke beranda. Kita kembali ke beranda. Iya. Nah, di sini ada fitur yang berwarna merah. Ini merupakan call center. Tidak ada yang perlu kita input juga di fitur ini. Jadi yang perlu kita input hanyalah fitur yang berwarna hijau dan juga yang berwarna ungu atau laporan tadi itu. Baik. Selanjutnya, kalau kita mau mengeluarkan akun latihan ini, kita klik garis 3 di pojok kiri atas. Nah, tinggal klik keluar. Kalau kita mau masuk lagi menggunakan kode desa yang asli, kita keluar dulu melalui ini ya. Kita keluarkan akun latihan kita, baru kita masuk menggunakan kode desa yang asli. Sekian video tutorial ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.